Jadi waktu masuk di rumah itu, saya masuk lebih dulu. Nah, saya masuk lebih dulu itu saya langsung ke dapur. Terus saya lihat itu balangan ini, kan memangnya balangan itu bukan di situ ditungku. Tapi balangan itu kan memang saya sudah cuci dan itu saya sudah gantung berapa hari itu karena kita belum pakai itu balangan itu. Kok kenapa tiba-tiba balangan itu sudah di atas tungku? Terus saya pegang penutupnya itu kok masih panas ya, masih hangat nih. Lebih baik saya buka penutup. Begitu saya buka, masa sih ada nasi? Begitu saya turun begini, saya lihat di atas batu itu kok ada ikannya. Ikan satu gandeng ini, ikan karang itu kalau bahasa kita di sini, ikan itu dinamakan ikan gorar yang warna kuning itu, yang sebesar-besar begini. Itu 10 ekor, satu gandeng itu di atas batu. Dan anehnya ikan itu masih ada beberapa ekor dia masih bergerak ekornya itu. Kalau kita pikir secara akal ini, lah ikan ini kalau dari laut bawa ke sini ini sudah berapa jarak nih? Masa belum juga mati? Syaratnya harus yang pertama bambu cuma cukup 8 batang. Kemudian kemenyannya harus diukur, ukurannya satu kalau di sini bilang belek susu itu, susu nuna itu, susu kaleng itu, nah, itu harus di situ. Setelah di situ kemenyannya itu dibakar dulu, baru masyarakat itu naik dulu semua, baru kemenyan itu dibakar. Setelah dibakar, baru semua pegang bambu, terus dia dorong. Dorong sama-sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Maria Francisca. Ya, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan tamu ataupun narasumber yang akan menceritakan tentang bangsa Moro. Yuk langsung saja berkenalan dengan beliau. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Sayuti. Oh, saya. Kegiatan apa nih Pak sekarang ini? Saya kegiatan sehari-hari di sini, alhamdulillah saya sebagai salah satu imam rawatib di Masjid Agung Kabupaten Pulau Morotai. Jadi saya sehari-harinya cuma di masjid. Cuma masjid itu. Sejak kapan nih menjadi imam di masjid? Sejak tahun 2022. Sampai saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini. Iya. Nah, apa sih Pak yang disebut dengan bangsa Moro itu? Ya, kalau bangsa Moro berarti dia salah satu makhluk, yakni dia itu adalah makhluk jin, makhluk halus, dan kemudian dia itu hidup di alam gaib, tapi dia bisa nyata, dia bisa wujudnya seperti manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Iya. Secara kasat mata tuh kadang bisa terlihat tidak tuh dengan kita? Kalau secara kasat mata ya bisa dilihat. Begitu. Jadi tidak bisa tahu mana bangsa Moro atau manusia begitu? Iya. Kalau memangnya dia berwujudnya sebagai manusia, berarti kita lihat ya manusia. Begitu. Oh ya, dengar-dengar juga nih katanya pernah diangkat menjadi anak bangsa Moro. Bisa diceritakan bagaimana? Ceritanya begini. Waktu itu saya masih di Galela. Jadi saya... Galela itu masih Morotai atau? Halmahera Utara. Oh, Halmahera Utara. Iya. Terus waktu itu tahun 2003 saya bikin kebun di sana. Waktu itu masih
sunyi-sunyi lah di situ karena dan memang semua orang belum berani untuk bikin kebun di situ, apalagi itu daerah hutan di situ. Kemudian kan baru selesai pasca konflik pada saat itu, makanya orang masih takut lah begitu bikin kebun. Tapi dengan keyakinan saya bahwa insya Allah tidak ada lagi yang namanya konflik begitu. Berarti saya sudah harus berpikir tentang ke depan itu apa. Kita harus bikin kebun. Apalagi kalau di Galela tidak punya kebun, wah tidak bisa kayaknya. Oh, begitu. Makanya keputusan saya, apapun bentuknya, saya harus bikin kebun. Nah, jadi waktu itu tahun 2003 saya bikin kebun itu, kan otomatis kita harus bongkar hutan. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk saya bongkar hutan, dan memang kalau kita bongkar hutan otomatis belum punya apa-apanya di situ, termasuk tempat tinggalnya belum ada. Jadi malam pertama itu saya tidur di atas pohon. Oh, Ya, di atas pohon apa itu? pohon kayu yang besar itu kebetulan saya lihat, oh kayaknya ini saya bisa bikin tempat tidur di situ. Nah, karena saya takut jangan sampai ada binatang buas, babi hutan atau ular. Karena saya takut itu karena saya belum tahu persis sih apa makhluk yang ada di sini di hutan ini. Apalagi saya baru pertama sekali sampai di hutan itu. Maka saya punya ikhtiar, saya cari tempat tidur saya harus aman. Nah, akhirnya karena masih agak siang, karena baru jam 5, terpaksa saya ambil kayu yang kecil-kecil begini. Nah, terus saya ikat di mana pohon yang satu ke ranting yang satu ke yang lain. Saya ikat, saya rakit, saya jadikan tempat tidur. Setelah di situ malam itu kurang lebih jam 2 malam ya. Itu saya terdengar suara orang ini. Terus saya berpikir, kok ini kan di hutan, masa ada suara orang? Gitu. Tapi setelah itu kan saya berpikir, ya sudahlah, saya pokoknya diam sajalah. Karena mungkin di hutan ini seperti ini. Apalagi saya baru pertama sekali saya bermalam. Tidak lama kemudian saya dengar itu kayak ada orang yang berjalan. Kan bulan ini dia sudah terang, dia sudah mulai terang bulan itu. Sehingga kalau ada yang lewat dari bawah pohon itu otomatis kita bisa lihat. Ternyata kita lihat itu, ya memang ada orang yang lewat. Dan suara yang dia ngobrol itu ya saya dengar, tapi saya tidak tahu apa yang dia bilang. Tapi saya diam saja gitu. Tapi saya kalau bilang takut sih tidak. Saya tidak merasa takut sedikit pun tidak. Karena saya berpikir, saya takut buat apa? Karena ini kan cuma sendiri. Ya sudah, ya hari ini sudah begitu. Nah, jadi saya tidur di atas pohon itu, saya bertahan kurang lebih 10 hari. 10 hari? Iya. Kenapa 10 hari? Karena esok harinya itu malam pertama, kemudian siang itu, esokannya itu kan saya sudah harus berpikir, saya harus konsentrasi. Saya harus bikin rumah. Tidak mungkin saya bikin kebun, kemudian saya tidur di atas pohon terus, kan tidak mungkin. Nah, jadi sudah saya komitmen bahwa saya harus bikin rumah. Akhirnya keesokan harinya langkah pertama saya cari bambu. Karena saya berpikir rumah ini berarti saya harus pakai dinding. Nah, jadi saya ambil bambu. Setelah itu bambunya sudah ada, sudah saya cincang halus-halus itu jadikan dinding. Ya saya ambil itu
kayu bulat itu untuk saya jadikan rangkanya itu. Kemudian setelah itu saya ambil atap, saya jahit sendiri untuk jadikan atap rumah itu. Ya sudah. Kemudian sampai rumah itu dia selesai itu kurang lebih 10 hari lah. Nah, sendirian aja itu? Sendirian aja. Ih, hebat sekali. Jadi setelah rumah itu dia selesai, kurang lebih hampir 3 bulan. Apanya itu? Saya di rumah situ, rumah selesai. Oh, iya. Kurang lebih 3 bulan. Ada 2 orang teman ini, dia mau bikin kebun juga. Jadi dia datang di situ, dia mau numpang. Dia tanya begini, mereka berdua itu bilang begini, kalau bisa kita berdua juga bikin kebun bareng-bareng di sini. Saya bilang, itu lebih bagus kalau begitu. Apalagi ini kan hutan ya, siapa saja ya silahkan mau bikin kebun siapa. Terus di situ saya bilang begini, jadi kalau kita bertiga ini, kalau benar kalian punya kesungguhan bikin kebun juga seperti saya, oke. Itu lebih bagus agar supaya kita bareng-bareng di sini. Dan kemudian cara kerjanya begini, satu hari yang saya dulu, kemudian berikutnya. Jadi begini saja, hari yang pertama sama, kan saya punya teman itu yang satu nama Pak Munawar, atau dipanggil Pak Awal. Kemudian yang satu lagi namanya Pak Nurdin, tapi dipanggil Dini. Kalau di sana di Galela itu. Saya bilang, oke, kalau begitu hari pertamanya punya Pak Awal dulu. Kita kerja, tapi kita bareng-bareng. Gitu. Kemudian hari keduanya, esoknya punya Pak Nurdin. Jadi pas tepatnya hari Kamis itu, punya saya yang terakhir. Saya bilang kita punya terakhir, supaya kita langsung pulang karena ini malam Jumat. Nah, terus kemudian kita punya perbekalan waktu itu, punya persiapan untuk makan itu, tinggal sagu yang dibuat dari kasbi. Itu kan sudah dipotong-potong, sudah diiris-iris begini, lebarnya begini. Jadi persis 6 potong. Jadi saya bagi 2 potong. Jadi masing-masing sudah taruh di tas. Dengan saya bikin kopi itu di aqua yang sedang itu, botol aqua, kita taruh di situ. Tapi itu bekalnya persiapan makan siang itu. Ya sudah. Setelah di situ kita naik bekerja itu. Terus setelah itu jam 12 saya bilang kita istirahat makan dulu. Ya makan dengan itu sagu dari kasbi itu, dengan kopi. Setelah di situ kita istirahat sebentar, habis itu kita lanjut lagi kerja. Jadi saya lihat jam ini sudah jam 3. Saya bilang kita istirahat, kita turun dan kita pulang karena jauh perjalanannya kan. Setelah di situ kita turun kan bareng-bareng, kerjakan di gunung. Terus kita turun bareng-bareng, tapi saya yang paling terdepan. Jadi waktu masuk di rumah itu, saya masuk lebih dulu. Nah, saya masuk lebih dulu itu saya langsung ke dapur. Terus saya lihat itu balangan ini, kan memangnya balangan itu bukan di situ ditungku. Tapi balangan itu kan memang saya sudah cuci dan itu saya sudah gantung berapa hari itu karena kita belum pakai itu balangan itu. Kok kenapa tiba-tiba balangan itu sudah di atas tungku? Terus saya pegang penutupnya itu kok masih panas ya, masih hangat nih. Lebih baik saya buka penutup. Begitu saya buka, masa sih ada nasi? Saya bilang, siapa yang masak nasi ini? Terus saya tanya spontan di teman saya itu yang berdua itu, saya bilang, siapa yang masak nasi? Nah, kita kan pergi bareng-bareng tadi, pulang juga bareng-bareng, tapi yang masuk duluan kan kamu. Nah, mana tahu siapa yang masak? Terus di situ saya bilang, ya sudah,
kalau begitu coba kita makan dulu. Jadi saya yang makan lebih dulu. Saya coba untuk makan, tapi setelah saya makan itu saya rasa kok beda ya rasanya. Tidak seperti biasanya rasa nasi yang kita makan nih. Tapi di situ ya sudah, daripada kita lapar, ya udah makan saja. Thinking aja begitu ya. Sebenarnya sudah kita makan sudah, tidak usah banyak mikir, daripada kita lapar nih. Sudah. Saya bilang kuah pakai kopi yang sisa tadi itu, sudah kita makan. Setelah habis makan, saya langsung bungkus, saya bawa ke rumah nih, bawa pulang ke rumah nasi itu. Ya sudah, sampai di rumah di sana kan saya bilang ini nasi ini saya bawa dari kebun. Istri saya tanya, siapa yang masak nasi di kebun? Kan memang dia tahu waktu kita ke kebun itu saya tidak bawa beras. Masa saya pulang bawa nasi? Nah, jadi saya cuma bilang ya sudah, makan saja, tidak perlu tanya. Nah, sudah makan. Kemudian esok harinya kan hari Jumat. Saya biasanya kalau habis salat Jumat itu ya saya langsung berangkat lagi, masuk lagi di kebun. Setelah di sana di kebun itu, esok harinya kan hari Sabtu, saya mulai bekerja pagi itu. Bekerja, kemudian siangnya, biasanya kalau saya istirahat itu jam 12 tetap saya istirahat. Jadi waktu saya kerja sedikit itu, kemudian saya istirahat, saya pinggir sedikit itu, kemudian saya istirahat. Saya istirahat di situ ya tiba-tiba saya tertidur. Begitu saya tidur, tiba-tiba dua sosok ini dia menghampiri saya nih. Jadi kayak mimpi gitu. Bukan kayak mimpi, tapi memangnya mimpi ya. Yang namanya kita sudah lelah, capek. Tertidur berarti mimpi kalau gitu. Tapi memang ada dua sosok itu datang menghampiri saya. Di situ saya dalam mimpi itu saya kayak tanya begitu, ada keperluan apa ke sini? Nah, tapi dalam mimpi itu kan laki sama perempuan yang datang. Jadi perempuan itu dia duduk di sebelah kiri, yang laki-laki itu di sebelah kanan. Di situ itu kan saya heran, di dalam mimpi itu dia datang itu persis yang bisa punya posisi tidur itu yang seperti itu. Perempuan dia punya posisi juga begitu. Jadi setelah di situ kan kayak dalam mimpi itu saya bertanya, keperluan apa ke sini? Nah, terus yang perempuan itu dia sebelum perempuan dia berbicara itu, yang laki-laki ini kan dia kayak memperkenalkan diri itu. Dia bilang apa gini, nama saya namanya Bahmid. Terus yang perempuan ini dia bilang kalau saya namanya Salma. Jadi terus di situ dia sambung, dan juga kita kesini kasih tahu bahwa yang kemarin yang nasi itu, itu sebetulnya saya ke situ ke rumah, saya antar beras, cuma karena saya ke rumah tidak ada orang, terpaksa saya masak, dan itu dari saya dan saya masak. Jadi saya kayak oh begitu ya, iya. Nah terus yang si laki-laki ini dia langsung bilang begini, juga jujur kami kesini itu begini, kami berdua menikah ini sudah 15 tahun dan belum memiliki anak, sehingga kami kesini itu tawarkan kamu, mau atau tidak kamu kami jadikan sebagai anak angkat kami. Terus saya bilang ya bisa, cuman kalau bisa saya tetap di kampung saya dan kalian tetap di kampung kalian di sana, dan saya tetap di sini karena saya ini masih berkebun di sini. Nah, kayaknya di situ ada persepakatan. Oke, kalau begitu, yang penting bahwa kamu itu adalah benar bahwa kamu
anak angkat kami. Jadi waktu saya kaget, setelah saya mimpi itu saya kaget. Saya berpikir, masa tadi ini saya tertidur dan saya mimpi. Lah sedangkan saya ini kan bukan tidur di rumah nih. Cuman di tempat kerja yang di gunung itu kan saya cuma geser sedikit untuk istirahat. Jadi terus di situ saya berpikir, apakah benar nih? Apa yang datang tadi ini, sosok yang dua yang datang ini, apa saya dalam keadaan mimpi atau nyata nih? Kalau saya bilang mimpi, ya, sementara kayak barusan saja mereka ini pergi nih. Tapi saya tidak merasa takut sedikit pun tidak. Jadi saya setelah di situ, saya juga kan berpikir kalau ini kan saya punya rumah sudah jadi di sini. Baru untuk sementara saya di rumah kebun yang itu kan dengan sungai masih jauh. Jadi hari itu saya berpikir ya, saya bagaimana kalau saya harus gali sumur. Tapi setelah di situ saya pikir, tapi kayaknya di sini kan ada, kalau setiap hujan itu ada air yang mengalir dari atas. Saya mencoba untuk telusuri dulu hari itu. Ternyata saya sampai di mana kaki gunung itu, saya lihat kok ada air yang keluar dari bawah kaki gunung. Sedangkan gunung ini kan dasarnya ini batu papan nih. Sudah di situ saya gali. Setelah saya gali kan ada trap begini nih. Setelah di situ saya pikir, wah kalau saya gali lagi tidak mungkin. Ini saya perbaiki bagaimana, saya ambil bambu itu, saya bikin pencoran. Terus bagaimana sampai di rumah di sana. Jadi di bawah saya bikin kolam dulu. Untuk sebentar nanti itu air itu dia tertampung ke situ. Iya. Sudah, saya bikin sampai dia jadi hari itu, dan alhamdulillah saya bisa pakai. Kemudian malamnya itu saya dengar, kayaknya ada orang yang mandi. Otomatis kalau air yang kita pakai mandi ini kita siram itu kan pasti orang tahu. Jadi saya ini semakin penasaran, masa ada orang yang mandi tengah malam begini? Tapi memang bulan sudah naik bulan itu. Jadi cahayanya sudah ada. Setelah di situ lebih baik saya intip ke belakang. Kan rumah itu kan saya bikin 2 kamar kan. Karena saya berpikir karena ini di hutan, makanya saya harus bikin sebagaimana yang di kampung ini, kalaupun bambu. Jadi saya intip dari pintu belakang itu, kok tidak ada orang. Ya sudah, saya langsung ke depan sudah. Jadi kan saya belum tidur sampai jam 12 itu. Saya dengar, kayaknya ada orang yang saling ngobrol. Terus saya dengar itu kayak suara sendal yang kita biasa berjalan itu. Kayaknya ada orang nih. Ya sudah, saya diam saja. Saya berpikir, saya ini kan di dalam rumah, otomatis saya insya Allah aman. Tidak merasa merinding begitu? Kalau merinding sih tidak pernah merinding. Karena memang kepikiran saya tidak kalau kan biasanya orang itu berpikir kalau apa jin apa setan itu kan dia langsung merinding. Tapi saya jujur malam itu tidak pernah merinding. Karena saya punya pikiran cuma hanya satu yang saya takut, jangan sampai orang yang manusia biasa ini kalau ketika dia ingin nakal atau bagaimana. Tapi untuk makhluk di situ tidak. Jadi malam itu sampai kurang lebih jam 2 ya. Itu ada orang yang ketuk pintu depan itu. Siapa yang ketuk pintu depan? Lah, bulan kan dari sana. Otomatis kalau kita intip dari dalam itu kan kita pasti lihat. Terang gitu. Terang. Apalagi kan dinding ini baru
pintu juga ini kan cuma dari bambu juga nih. Pasti ada celah. Ada celah, kan tidak lapis cuma begini, dia jarang-jarang ada celah itu. Oh, tidak ada orang. Terus kalau bulan begitu kan pastinya ada bayangan apa. Kan tidak ada. Ya sudah, lebih baik saya berdiri di mana belakang pintu, saya tunggu sampai jam berapa. Oh, tidak ada. Sudah biar. Nah, terus hari yang ketiga ini saya kerja lagi di pas pinggir kali itu, sungai itu yang saya gali itu. Kan saya kasih bersih pinggir-pinggirnya itu. Terus di situ saya berpikir juga, saya ini di hutan, saya kerja ini kerja keras. Lah saya ini kalau makan juga cuma begini seadanya. Apakah saya punya tenaga ini bisa mampu bertanda? Tapi dalam hati saya, andaikan begini kalau ada ikan, berarti saya bisa kuat. Setelah dari situ saya habis bersih-bersih di pinggir sungai yang saya gali itu. Saya rasa capek, ya sudah saya bergeser ke situ, ke kali. Kemudian saya sudah rasa haus juga ini. Baru saya punya air di botol aqua itu kan, yang saya isi di botol aqua itu sudah habis. Makanya saya ke situ untuk meminum air itu. Begitu saya turun begini, saya lihat di atas batu itu kok ada ikannya. Ikan satu gandeng ini, ikan karang itu kalau bahasa kita di sini, ikan itu dinamakan ikan goral yang warna kuning itu, yang sebesar-besar begini. Itu 10 ekor, satu gandeng itu di atas batu. Dan anehnya ikan itu masih ada beberapa ekor dia masih bergerak, ekornya itu. Kalau kita pikir secara akal ini, lah ikan ini kalau dari laut bawa ke sini ini sudah berapa jarak nih? Masa belum juga mati, masih bergerak. Masih bergerak. Ya sudah, saya keputusan sendiri, ya sudah, tidak perlu kita pikir macam-macam lah. Daripada kita tidak makan ikan, lapar. Ya sudah, kita bawa ke rumah dan saya bakar sampai saya makan. Ya sudah, saya sudah tidak pikirkan lagi itu yang macam-macam. Dan saya sudah sementara untuk bagaimana yang mimpi pertama itu saya tidak konsentrasi lagi ke situ, karena saya berpikir, karena memang saya orangnya awalnya itu saya tidak percaya namanya makhluk begitu. Makanya saya tidak kepikir lagi ke situ. Padahal memangnya mereka itu, kalaupun ya mereka hadir dalam mimpi, tapi itu merupakan suatu persepakatan itu. Tapi saya tidak kepikir lagi ke situ. Bahkan sampai pada tingkat ikan itu dia terjadi secara nyata itu pun saya tidak pernah kepikir ke situ. Saya cuma memikirkan bahwa ya sudahlah, saya makan supaya saya bisa kuat ini. Rasional saja ini. Iya. Jadi waktu malamnya tiba itu saya tidur, saya mimpi lagi. Mereka datang lagi. Dia beritahu saya bahwa yang laki-laki itu dia beritahu bahwa itu ikan itu kami yang antar. Terus dalam mimpi itu saya bilang, oh begitu ya? Iya, kami yang antar. Karena kamu itu kan makan cuma seadanya. Makanya kami lebih baik antar ikan dan kami cuma taruh di situ, di atas batu itu. Ya sudah, itu. Tapi di situ sudah mulai sedikit-sedikit ada curiga. Karena di dalam mimpi dia bilang begitu, kan saya sudah lihat kenyataannya memang betul itu ikan itu. Nah, di situ saya sudah mulai sedikit-sedikit saya tergambar bahwa oh berarti sosok ini ada yang namanya Moro nih. Nah, di situ saya mulai percaya bahwa ternyata makhluk ini bukan saja makhluk kita manusia, tapi makhluk jin. Kan makhluk jin ini kan seperti kita manusia juga. Ada yang beragama, ada yang tidak punya agama, kan begitu.
Tapi pernah tuh, celah berapa hari, kurang lebih 2 hari kemudian itu saya pernah pagi sekali itu kan saya mau kasih bersih itu, jangan sampai kan ada daun-daun yang jatuh di situ kan banyak tuh. Jadi saya harusnya kasih bersih, jangan sampai dia tersumbat, dia tidak nyampe air ke sana. Jadi pagi sekali itu saya kasih bersih daun-daun itu. Tiba-tiba nih kulit sampo ini dia keluar dari sana. Dari air yang dia keluar itu, dari kaki gunung itu dia keluar dari sana. Itu sampo saya ingat itu mereknya Lifebuoy. Kulit sampo itu. Jadi di situ saya cuma hanya punya pikirannya barangkali ada orang yang lewat terus bagaimana atau ya sudah, tidak usah pikirin macam-macam lah. Pokoknya pikir hanya bagaimana kita harus bikin kebun. Dan alhamdulillah saya sampai saya bisa dikatakan bahwa saya sukses untuk bikin kebun itu dan sudah bisa ada hasil sampai sekarang kebun itu. Kurang lebih 3 atau 4 bulan kemudian ada salah satu teman itu dia datang ke rumah kebun saya. Dia bilang begini, saya ada dengar informasi bahwa di daerah ini, dan itu saya sudah ada bawa peta, katanya teman itu, Pak Faruk namanya. Dia bilang saya ada dapat informasi dan saya sudah bawa peta ini bahwa daerah ini ada emas. Sudah dia cerita, banyak cerita sampai dia pulang, ya sudah dia pulang. Terus malamnya itu saya berpikir, oh tadi teman saya cerita kayaknya benar ya, mungkin ada emas. Di situ tiba-tiba saya bercerita sendiri. Ya kalau memangnya betul, coba kalau dianggap bahwa saya ini, karena itu saya sudah mulai yakin sedikit-sedikit bahwa kalau benar bahwa saya itu sudah diangkat menjadi anak angkat kalian, ya coba tunjukkan saya untuk barang itu. Apakah benar ada? Sudah. Setelah itu besok kan dia balik lagi itu orang itu, teman saya itu. Terus dia bilang, jadi bagaimana kita mau gali di mana emas ini? Kita coba dulu. Tiba-tiba kayak ada petunjuk begitu. Sebenarnya sudah kita gali di sini sudah. Ini di batas ini. Saya punya lokasi ini. Sudah kita gali di situ. Jadi kita gali kurang lebih dalamnya 50 cm. Di situ dia bilang begini, coba ini yang sedikit batu yang ini coba tes. Apakah ini ada emas? Jadi itu namanya tibe itu begini. Sudah saya kasih hancur halus-halus itu. Kemudian saya saring sampai saya kasih lihat, coba lihat ini. Apakah ini ciri-ciri emas apa bukan? Ternyata dia lihat, oh betul ini emas. Sudah. Dia bilang kalau begitu batu yang itu kita ambil. Jadi batu itu sebesar kayak buah kelapa. Sudah diambil. Dia bilang kalau begitu kita tes tromol dulu ke dum-dum. Karena memang di situ belum ada tromol. Begitu dia pulang dari dum-dum, 3 hari kemudian kan dia pulang dari dum-dum. Saya tanya, bagaimana, ada hasil? Dia bilang, ada. Berapa gram? Oh tidak sampai gram, dia cuma 8 kaca. Jadi kita lanjut. Oke. Terus keputusannya dia begini, saya ada tromol. Kita pesan tromol dulu di sini. Saya bilang, oke sudah kalau begitu. Jadi ini kan persepakatan antara saya dengan teman itu kan bahwa hasilnya bagi sama. Oke. Tromol sudah dipasang, kemudian lanjut pekerjaan itu untuk kita olah itu. Rapid. Kok olah terus itu tidak ada informasi dari dia apa ini ada hasil atau tidak. Dia tidak informasi lagi sama saya. Terus saya sudah mulai kayak gimana ya? Curiga gitu. Saya curiga bahwa ini teman ini pasti dia tidak jujur. Ada sesuatu hal yang dia simpan ini. Terus di situ kayak saya duduk sendiri dan saya langsung bercerita, tapi memang saya bilang begini, kalau memangnya
teman ini ada penyimpangan dari kita punya usaha yang ada ini, sebaiknya tutup sudahlah. Itu lubang itu tutup sudah. Saya cuma bilang begitu. Esok harinya kan dia harus lanjut lagi ambil rep yang di dalam itu. Padahal tiba-tiba dia lihat begini, batu yang sebesar lubang itu. Nah, sudah dia pas-pas itu, sudah tertutup itu lubang itu. Terus dia bilang, wah ini kita tidak bisa lanjut ini. Bagaimana? Karena itu batu yang paling besar itu sudah ada di dalam lubang. Dan itu pas-pas kita tidak bisa angkat batu itu. Jadi, tidak bisa kayaknya. Terus dia juga punya kekhawatiran sudah ada disebabkan karena apa? Batu itu tidak ada di sekitar itu. Kok tiba-tiba ada di situ? Nah, di situ mungkin dia sudah berpikir, wah ini berarti ada sosok lain yang dia itu. Hanya sudah setelah di situ sudah bubar, sudah hanya tromol juga sudah diangkat, sudah tidak beraktivitas lagi di situ. Nah, di situ saya berpikir juga ternyata benar bahwa sosok yang ini nih sudah bersahabat dengan saya. Dan itu saya mulai yakin bahwa ternyata saya sudah bersahabat dengan mereka. Dan saya adalah salah satunya, mereka punya anak angkat. Wah, itu saya mulai percaya sudah bahwa ternyata saya punya sahabat. Akhirnya saya dengan tahun-tahun di situ, di kebun itu, saya tidak merasa takut juga karena saya anggap bahwa saya punya teman ada juga di situ. Jadi kalaupun saya punya teman yang dua tadi itu, dia sudah berpisah, dia juga sudah bikin rumah. Mereka sudah ada rumah dan mereka juga sudah masing-masing nginep di rumah kebun masing-masing. Saya juga sendiri di situ, saya tidak rasa ini lagi karena saya anggap bahwa teman yang paling akrab itu ada. Memang teman yang berdua itu mereka tidak selalu bermalam sih di kebun. Palingan satu malam udah pulang, bulan berikutnya baru begitu lagi. Jadi waktu itu berjalannya waktu pada tahun 2009 ya. Nah, itu saya pernah pulang kampung. Kenapa saya pulang kampung? Karena waktu itu kami punya program bahwa kita harus bangun masjid baru. Makanya saya harus pulang. Di mana itu, Pak? Di Hapo. Hapo. Iya. Morotai? Morotai. Saya pulang di Hapo, terus karena kegiatan di masjid ini, kita kerja di masjid, maksudnya pembangunan masjid itu kan sementara kita lagi tunggu material, mending kita putuskan bahwa saya harus ke kebun sebentar, karena di sana juga ada kebun namanya Boku, itu kita punya kebun namanya di situ. Jadi kalau ada yang ditanya bilang, apakah kita bisa lihat secara langsung? Dan memang pada saat itu ya di kebun itu saya pernah lihat. Saya lihat secara nyata bahwa ternyata mereka itu kita bisa lihat begitu. Kenapa saya pastikan bahwa itu adalah bangsa Moro? Karena begini, waktu saya di kebun itu, saya merasa bahwa perut saya rasa ini kayak saya harus mau buang air. Jadi situ kalau kita buang air itu kan kita harus cari kali, sungai gitu. Sudah. Jadi saya turun ke sungai, tiba-tiba saya lihat kok ada orang. Tapi dia membelakangi saya. Di situ sementara saya tunggu dulu. Tapi ini kalau ada orang tidak mungkin saya buang air di situ. Tapi saya sudah tidak tahan lagi, sudah terpaksa saya langsung saya turun. Dan di situ saya permisi. Permisi Pak, saya mau lewat. Tapi dia tidak pernah nyahut. Dia diam saja dan dia tidak pernah membalik badan itu. Tidak, dia cuma diam begitu saja. Jadi kan saya berjalan kurang lebih 20 meter, itu kan ada daun kelapa itu karena banjir, kemudian dibawa oleh banjir itu kan dia tersangkut di mana akar-akar di situ. Akhirnya saya bikin
untuk saya, orang di bahasa di sini bilang bapele sedikit, karena ada orang di sebelah. Begitu saya duduk, orangnya kok tidak ada. Kalau dia berjalan pastinya kayak, terkecuali dia terbang atau apa. Oh tidak ada, ya sudah, saya lanjut. Sudah, habis itu saya naik ke atas. Terus saya lihat tiba-tiba, karena di atas tenda kebun itu tuh, itu kan ada satu pohon kelapa itu yang dia rubuh, tapi dia sangkut di mana gunung yang sebelah itu, jadi dia agak dia tidak jatuh. Terus tiba-tiba itu yang tadi orang itu yang saya lihat, dia ada di sini, duduk di atas pohon kelapa itu. Tapi dia anehnya dia tidak berbalik itu. Jadi makanya saya tidak nampak wajahnya seperti apa, saya tidak nampak. Jadi saya panggil Om, Om, 3 kali saya panggil, dia tidak pernah itu. Tapi tiba-tiba langsung tidak ada lagi. Di situ saya berpikir, oh berarti di sini juga ada yang namanya makhluk ini, Moro, bangsa Moro maksudnya. Ternyata ada juga nih. Nah sudah, saya sudah tidak itu lagi. Setelah itu beberapa lama kemudian itu kan masjidnya sudah kita plester. Jadi keputusan saya bilang saya pulang dulu, karena memang saya profesi awalnya juga kan tukang bangunan. Sementara kan dipercayakan oleh panitia untuk kita bangun masjid itu. Jadi saya pulang ke Galela. Setelah di situ berjalannya waktu, kemudian sampai tahun 2014 itu saya balik lagi ke kampung saya di Hapo itu. Tapi waktu itu kalau kita ke Hapo itu, jadi kalau di Sopi, kan kapal ini kan pada saat itu waktu dia land begini itu kan karena sementara kita lewat itu masih ombak. Jadi dia tidak bisa singgah di kampung kita itu, terpaksa dia langsung ke Sopi, di kecamatan sekarang ibu kota kecamatan Mortajaya itu. Berarti kalau di Sopi ya kita balik lagi begini, kita harus jalan kaki lagi. Tapi paman saya bilang begini, coba kita tanya itu cap yang di sana itu, kapal yang sementara dia berlabuh itu, kan kapal ikan itu. Kita tanya supaya kita numpang. Karena kapal itu saya tahu dia posnya di Bere-Bere kecil ini. Nah sudah kita sampar itu Cap itu, terus kita bilang begini, Cap, kita numpang ke Bere-Bere ya. Terus dia tanya, memangnya kalian kemana? Ya kami ke Hapo. Jadi kalau boleh kita numpang. Kan Cap kan ke Bere-Bere. Iya. Boleh tidak kalau kami numpang? Oh tidak bisa. Padahal itu satu jalur ya? Satu jalur. Kan kita berpikir kalau sampai dia bisa izinkan untuk kami menumpang di situ, berarti tidak terlalu membuang tenaga yang banyak. Kan sudah dekat, kalau Titigoli dengan Bere-Bere itu dekat, berarti tinggal ke Hapo. Tapi dia bersikeras bahwa dia tidak akan izinkan untuk kita tumpangi di situ. Ya sudah, saya bilang sama paman saya, sudah kita jalan kaki saja. Jadi jam 4 sore itu kita jalan kaki dari Sopi. Jadi sampai di Bere-Bere kecil itu kan sudah jam 11 malam. Iya. Jadi kalau di Bere-Bere kecil itu kan kalau kita lewat mau menyeberang ke sana itu otomatis kita ke Tanjung dulu, ke situ. Tanjung yang di depan kampung Bere-Bere itu. Kita harus lewat di situ dulu baru kita potong gunungnya itu. Terus di situ di atas batu itu saya lihat kapal itu. Tiba-tiba di situ dia muncul. Wah, kapal ini nih. Tadi kalau memangnya dia izinkan untuk kami tumpangi, berarti kami tidak terlalu banyak buang tenaga. Ini kita sudah capek-capek gara-gara dia tidak izinkan itu. Sehingga saya jadi begini. Kan kita ajak Om itu, saya bilang kita istirahat sebentar, kita merokok dulu baru lanjut.
Nah, sudah di situ saya punya om itu, dia bilang begini, paman itu bilang, ya sudah kita lanjut. Oke, kita lanjut. Tapi tiba-tiba timbulnya dalam perasaan saya kayak gimana ya? Sakit hati. Sakit hati gitu. Jadi saya bilang, kalau emangnya benar bahwa saya ini anak angkat kalian, terus kalian kan tentunya sudah tahu penderitaan saya jalan kaki pulang dari sana. Itu gara-gara karena kapal itu. Sehingga saya bisa jadi begini. Coba kapal itu jadikan dia di sini sudah, taruh di atas karang sini sudah. Jadi saya punya paman itu kan sempat dengar, makanya dia tegur. Kenapa bilang begitu? Iya, karena memang saya sakit hati itu. Gara-gara dia sehingga kita jam 11 malam masih di sini, kita baru sampai di sini. Ya kita berjalan itu kurang lebih 40 meter dari situ yang batu tadi yang kita duduk istirahat itu. Kita berjalan kurang lebih 40 meter, tiba-tiba saya dengar itu bunyinya kuat sekali itu. Terus saya balik, saya kaget. Terus saya bilang di paman itu, saya bilang, paman, kapal sudah di atas batu yang tadi kita duduk itu. Masa? Iya, itu sana tuh. Ternyata betul. Kapal yang itu tadi itu tiba-tiba sudah ada di atas karang. Jadi yang awak kapal di situ itu, dia juga kaget. Kok tiba-tiba kapal ini sudah di atas karang ini? Kering-kering begini. Ya sudah, tapi kita tidak peduli lagi, sudah jalan sudah. Iya. Hanya kan kapal itu sampai sekarang itu serpihan-serpihan itu yang sisa-sisa itu kan masih ada kapal itu. Masih ada bangkainya juga. Iya, masih ada. Karena memang kapal laut berapa itu ditarik juga tidak bisa. Alat berat lagi dia bantu dari darat tidak bisa. Dia bergerak sedikit saja tidak bisa, tidak bergerak itu. Ya sudah, terpaksa kita lanjut sampai di Hapo itu sudah subuh lah. Karena kita tidak bawa senter dan lain sebagainya. Apalagi waktu itu belum ada HP juga di situ. Padahal itu tahun 2014. Kami belum menggunakan HP di sana. Jadi di mana kalau kita berjalan kita dapat daun kelapa yang kering, ya sudah kita jadikan itu lampu, bikin obor, kalau orang sini bilang obor. Jadi kita masuk di kampung itu 4:30 pagi. Tapi alhamdulillah kita sampai selamat di kampung. Terus di situ berjalannya waktu juga, terus sampai tahun 2021 itu, kan waktu itu masa corona. Kan memang pada saat itu waktu itu kan saya sudah balik dulu ke Malifood. Setelah itu tahun 2021 saya ke sini. Tapi di sini di Daruba saya merasa ini dengan adanya musim corona ini saya tidak terlalu nyaman di sini. Alangkah baiknya saya harus pulang ke kampung. Isolasi di sana di kampung. Terus waktu itu di situ kan ada salah satu perusahaan di situ. Dia beroperasi di kampung kita itu. Dan kemudian waktu itu saya ingat-ingat itu mereka punya kapal landin itu namanya LCT Kinta Berjaya. Itu kapal landin itu. Kapal apa itu, Pak? Kapal kayu. Oh, kapal kayu. Kapal kayu. Di situ entah bagaimana dia tiba-tiba, memang dia kapal itu dia datangkan, memang dia harus ambil kayu. Tapi untuk sementara mungkin belum ada perintah untuk standar di jembatan yang dia buat, jembatan sementara kan. Kalau setiap perusahaan kayu itu kan dia buat jembatan, jembatan dari itu batu apa tanah timbunan lah gitu. Karena mungkin belum ada perintah untuk standar di situ,
Jadi dia belum sandar, dia masih berlabuh di sana. Ya tiba-tiba bagaimana itu dia, ombak itu dia angkat, begitu dia taruh itu sudah di atas pasir yang kering. Iya. Tandas begitu ya. Iya. Dan memang kapal itu waktu itu langsung dia beredar di YouTube di mana tuh? Itu kapal itu tuh. Nah, dia sudah di atas pasir yang kering-kering ini, berarti repot juga kalau kapal sebesar itu kalau dia sudah berada di atas pasir ini. Iya, dengan cara bagaimana dia harus ke laut lagi. Ya, alternatif perusahaannya atau otomatis dia pakai alat berat lah. Iya, untuk menarik. Alat berat itu didorong, kemudian dibantu lagi dengan kapal yang satu lagi di sana itu dia tarik. Tidak mapan. Bergerak cuma sedikit sudah diam. Jadi kita orang kampung juga cuma nonton begitu saja. Tapi waktu itu berpikir begini, oh caranya begini, kalau memangnya kapal dia sudah terdampar begitu, berarti harus ke arah, berarti itu dia dorong dari sini begitu. Baru posisi dia melintang, ombak dihantam dari sini terus. Terus di situ kita nonton terus, tiba-tiba kayak ada petunjuk begitu bahwa harus ambil ini pakai bambu, terus harus bakar kemenyan begitu. Kemenyannya harus ukurannya 1 cupa. Saya berpikir, masa sih itu alat berat saja tidak bisa dorong kok? Masa bambunya cuma 8 batang? Nah, tidak masuk akal lah. Saya berpikir, ini tidak mungkin. Tapi kayaknya kayak ada desakan begitu. Cepat lakukan itu. Ya sudah, jadi waktu itu saya memberanikan diri. Saya beritahu, kita punya Om satu, namanya Om Saudin itu beliau masih ada. Syaratnya harus, yang pertama, bambu cuma cukup 8 batang. Kemudian kemenyannya harus diukur, ukurannya satu kalau di sini bilang belek susu itu, susu nona itu, susu kaleng itu, nah, itu harus di situ. Setelah di situ, kemenyannya itu dibakar dulu, baru masyarakat itu naik dulu semua, baru kemenyan itu dibakar. Setelah dibakar, baru semua pegang bambu, terus dia dorong. Dorong sama-sama. Terus beliau langsung yakin. Oh, iya kalau begitu, itu petunjuk. Berarti kita harus lakukan. Kita ambil dulu. Bambu maksudnya. Terus dia beritahu kepada masyarakat. Terus mereka, ya mungkin karena mereka itu sudah tahu hal-hal begitu. Sehingga langsung mereka berpikir tidak terlalu lama, langsung mereka bilang, oke, kalau begitu, ini tuh betul sudah ini moro. Situ, oh begitu ya. Jadi Bapak tuh semakin yakin lah gitu. Semakin ya? yakin. Oh berarti betul sudah ini moro. Nah, sudah, mereka juga dengan semangat ambil 8 batang bambu itu. Tapi syaratnya semua masyarakat harus naik di atas kapal. Lah logika apa ini? Masa cuman kapal sendiri saja, alat yang secanggih itu tidak bisa dorong. Kok ini harus disuruh naik semua. Padahal semakin banyak penumpang kan sebetulnya semakin berat ya? Iya, semakin berat. Ternyata begitu sudah bikin syarat yang dia sudah berikan itu, begitu satu kali dorong begini, kok tiba-tiba kapal ini dia kaget untuk bergeser ke laut. Wah, di situ saya bingung tapi nyata. Dan orang di situ, warga di situ makin semangat. Hanya dia berteriak, kalau di sini berteriak begini kan orecele. Mulai berhitung 1, 2, 3, orecele.
sudah dia dorong dengan bambu. Sampai bambunya itu kan bambu ambil itu harus terakhir di atas sampai di ujung-ujungnya syaratnya. Ya sudah sampai bambu itu di mana dia tidak bisa sentuh lagi pasir di bawah, sudah selesai langsung kapal yang satu di sana itu kan dia standby juga di sana. Tapi memang pada saat itu orang perusahaan juga tidak percaya. Iya. Iya. Bambu. Masa Ekskavator bambu? 6 Ekskavator 6 nggak bisa bergerak. Tambah satu kapal lagi di sana. Iya. Tapi kita berupayakan agar supaya mengupayakan bagaimana kapal yang di sana itu dia harus yakin agar supaya dia standby untuk tarik juga kan. Iya. Nah, memang karena tali juga labrang itu dia dia belum lepas dari itu dari tongkang. Begitu dia lihat kapal ini dia sudah bergerak, akhirnya dia juga semangat, dia dorong. Alhamdulillah kapal itu dia selamat. Tapi memang tidak habis pikir bahwa masa bambu saja dia bisa mampu dorong, tapi anehnya alat berat itu dengan 6 unit alat berat tidak bisa mampu. Jadi di situ saya semakin yakin, oh ternyata yang namanya bangsa Moro ini yang sudah menyatakan diri, kalaupun itu dalam mimpi, dia bisa bersahabat dengan saya dan dia jadikan anak angkat itu ternyata betul. Akhirnya saya tetap yakin sampai sekarang bahwa makhluk itu tetap ada. Gitu. Nah, itu berarti semangat masyarakat di situ semangat sekali kali ya. Semangat. Begitu tahu dengan syarat ini, oh ini pasti Moro. Iya. Saya semakin semangat itu, ternyata ini betul. Hanya membuat saya menguatkan saya untuk bagaimana saya memang saya punya sahabat ini masih ada. Jadi saya itu sampai sekarang ini nih, kalau saya duduk sendiri, kadangnya kayak mereka menampakkan begitu, ada yang lewat, tiba-tiba ada yang dipanggil, begitu. Jadi hanya saya sekarang itu lebih baik saya berinteraksi dengan orang-orang yang banyak daripada saya duduk sendiri. Kalau saya sendirian sudah paling lama 1-2 jam itu sudah. Pikiran kosong menjadikan gampang masuk. Iya. Istilahnya logikanya begitu kan. Iya. Betul. Dan kalau kita bicara soal bangsa Moro itu, dia bersahabat dengan kita manusia ini, ya memang sering terjadi. Kan pernah terjadi juga di salah satu kita punya tete waktu itu kan kita masih kecil. Apa itu tete? Saya punya kakek. Oh, kakek. Salah satu kakek itu kan memang kita panggil kakek juga di kakek itu. Di Wayabula ini. Kakek itu namanya kakek di situ panggil Tete Dotu gitu. Tete Otu. Kalau tapi kami masih kecil ya. Kami sering itu dikasih tahu bahwa kakek itu dia sudah menikah dengan orang Moro. Dan mereka punya anak. Menikah punya anak? Iya. Sering itu kan kalau
dia sendirian itu dia bercerita sendiri sampai ketawa-ketawa begitu. Apalagi kalau di rumah kebun itu, kakek itu punya kebun itu di sekarang dinamakan lapangan Moro, kan di situ. Kalau kita masih kecil itu kan sering kita intip-intip, karena sering kan dia cerita sendiri, ketawa sendiri, jadi anggap gila. Jadi kita intip-intip di mana rumput alang-alang itu kita merayap di situ. Kan kita masih kecil-kecil nih. Supaya ketika kakek itu bercerita sendiri dan ketawa, kan kita juga ketawa bareng gitu. Baru kita berteriak, "Tete gila, tete gila." Tapi seingat saya itu saya masih kecil kan, itu rumah kebun itu tuh kan ada tempat tidur ini nih. Tempat tidur itu di sini tuh kasih nama golingasu. Artinya cuma tancap dengan tiang kayu bulat itu. Nah, baru di atas pakai bambu itu. Jadi kami itu pernah lihat, saya dengan teman saya itu kan masih kecil itu. Pernah lihat kakek saya itu kan duduk begini di atas tempat tidur, kan dia gantung kaki begini nih. Tapi kami itu kan, karena waktu itu kami merayap di bawah rumput alang-alang itu. Tapi kami pernah melihat itu, ada kaki perempuan itu ada juga di sebelah itu. Dia gantung begini. Jadi akhirnya dia ngobrol sambil ketawa begitu. Di situ kami sudah teriak, "Tete gila, tete sugila." Jadi kalau memang dibilang tidak mungkin, sedangkan itu nyata itu. Dan menurut ceritanya kakek itu bahwa dia punya istri itu Moro. Hanya kan dia tetap saja tiap pagi itu dia harus ke situ. Dia cuma salat di masjid, habis itu dia pulang ke kebun. Dan itu sudah banyak orang yang tahu bahwa kakek itu dia selalu berinteraksi dengan Moro, karena memang menurut penjelasan dia itu istrinya orang Moro dan mereka sudah punya anak. Dan itu sampai meninggal tuh. Kakeknya. Iya. Ada juga di kampung saya itu namanya gunung, daerah itu dikasih nama Dudusu. Dudusu itu artinya usir. Kita kan ambil damar. Nah, ambil damar, terus kita istirahat di situ dulu di gunung itu. Maksudnya besok harinya baru kita lanjut pulang. Nah, sudah kita bareng-bareng kurang lebih 10 orang di situ malam itu. Kita istirahat. Jadi kita bikin tenda dulu, tenda sementara dari terpal ini. Nah, sudah kita tidur. Ya, kurang lebih jam 1 malam itu ada teriakan dari sana. Dia suruh, "Kalian harus minggir, minggir." Tapi dia pakai bahasa. Nah, bahasa Galala bilang, "Anilo dami yutis." Dia bilang, "Kalian harus minggir, kami lewat, mobil kami lewat." Wah, di situ kami sudah, kaki semua sudah bangun semua. Tiba-tiba ada klakson. Loh, ini di hutan. Klakson mobil. Itu terdengar jelas. Iya, jelas sekali. Dan kayaknya klakson itu kalau mobil begini ya berarti sudah dekat. Sampai keras sekali itu klakson itu. Dan itu kami dengar semua tuh. Karena memang teriakan tiba-tiba dalam hutan itu kan dia suruh kita minggir karena mobil lagi lewat. Tiba-tiba ada klakson. Jadi memang Moro ini bukan cuma hanya cerita, tapi memang kadangnya dia menampakkan itu jelas kita dengar, kadang kita lihat gitu. Kemudian pernah waktu penggusuran jalan lingkar ini jadi mereka gusur itu dari kampung saya Hapo ke Libano. Terus waktu itu memang kita kalau
alat berat kerja begitu kan kita suka tonton gitu. Iya. Kita nonton. Termasuk dengan saya kan saya ngajak sama Pak Kades almarhum ini dulu. Bilang Pak Kades, kan waktu itu beliau masih Kades almarhum itu. Saya bilang Pak Kades, yuk kita nonton mereka gusur sudah sampai di mana. Dia bilang sudah ada perbatasan antara Hapo dengan Lebanon. Ya sudah kita nonton. Nah sudah. Kita ke sana nonton. Ya habis nonton itu kan kita pulang. Nah sudah kita pulang sudah. Oke. Kan mereka juga sudah mulai istirahat. Alat sudah diparkir. Nah, terus alat yang satu itu yang diparkir sebelah arahnya ke Hapo itu, kita sampai di situ kayak tiba-tiba kayak ada bisikan begitu bahwa jangan parkir barang ini di sini karena kami lewat. Terus saya bilang begini, Pak Kades, alat ini jangan parkir di sini. Kenapa? Jangan parkir di sini. Wah, di sini aman kalau dia parkir di sini, kan rata. Iya logikanya. Aman kalau di sini. Terada. Kalau bisa kasih tahu sama operator supaya dia kasih geser, jangan parkir di sini. Nah sudah. Bapak nggak bilang alasannya begitu? Enggak, saya enggak bilang alasan ini. Enggak, saya cuma suruh kalau bisa. Pinggir saja begitu. Ya. Sudah Pak Kades juga kasih tahu sama operator itu, operator yang alat berat itu, X itu. Iya. Dia bilang, Pak operator, kalau boleh alat ini jangan parkir di sini. Apa jawabannya dia? Pak, kami lebih paham cara parkirnya alat. Salah tangkap dia. Terus Pak Kades itu dia ulang. Pak, alangkah baiknya kasih geser sedikit dulu, jangan di sini. Dia jawab lebih parah lagi. Sombong sekali. Pak Kades, kami itu dibina. Masa alat begini diparkir di mana itu kami dibina Pak. Ya udah di situ itu aman. Terus saya bilang sudah Kades biar. Ini kita pulang. Esok harinya lagi kan kita nonton lagi. Dan kita belum puas nonton karena tidak pernah lihat alat berat yang bekerja begitu. Ya sudah. Kita belum sampai ke sana itu kan operator itu kemudian dia cepat-cepat ke sini. Terus dia bilang begini, alat kami sudah jatuh. Di mana? Di jurang. Nah, sudah kita langsung cepat-cepat ke sana. Kita melihat, ya betul, alat yang kemarin disuruh di pinggirin itu udah di dalam jurang sampai sekarang udah bisa ambil. Lah jurang di bawah juga sempit begini kok. Kurang lebih 100 meter itu jurang itu. Jauh sekali itu. Itulah sombongnya juga. Iya. Gitu. Akhirnya waktu itu Pak Kades bilang, itu kira-kira siapa yang beritahu itu? Saya bilang, enggak. Kepo. Tiba-tiba saja begitu bahwa tidak bisa di situ karena mereka akan lewat. Jadi memang begitu. Kalau kadangnya begitu, secara misalnya ada sesuatu yang membahayakan itu tetap saja ada tiba-tiba itu begitu. Setidaknya mereka mau lewat, tolonglah berjalan sedikit, walaupun cuma geser gitu kan. Jangan apa yang ini waktu les plang itu masjid ini nih, Masjid Agung yang jatuh itu. Tuh aku nggak tahu. Itu kan esok harinya kan saya pulang ke Malifut karena anak saya lagi sakit. Waktu itu 2023, iya tidak salah. 2023 atau 2023. Itu saya sempat bilang di sekretaris PTM itu. Saya bilang jangan duduk-duduk di bawah ini. Karena sebentar lagi dia jatuh. Termasuk si imam muda itu juga saya bilang begitu. Sama Pak Iwan itu, muadzin itu. Saya bilang jangan duduk-duduk di sini. Ini sebentar lagi jatuh. Nah sudah. Hari itu juga saya naik speed. Saya naik speed, itu saya tiba di Tobelo jam sudah 12:30. Kan hari itu langsung saya salat duhur di Masjid Ra. Setelah itu saya naik angkut
pakai Malifood. Jadi karena berangkatnya dari Tobollo itu kan sudah larut, akhirnya tiba di sana itu sudah jam 9 malam. Begitu saya masuk rumah, ini Pak Iwan ini langsung telepon yang muazin itu. Dia bilang, "Assalamualaikum, Tak." Waalaikumsalam. Bagaimana? Ternyata apa yang Uni bilang itu betul. Apa yang saya bilang? Itu lesplang itu akan jatuh. Untung kami sudah bergeser. Kalau tidak itu memang bahaya itu. Saya bilang dia jatuh. Iya, ya kan saya sudah bilang kan. Oh, yang di dalam masjid itu bukan sih? Bukan di dalam, yang di luar itu. Oh, yang di luar. Yang di bagian belakang itu. Itu kan dia jatuh. Tiba-tiba itu saya langsung bilang, jangan duduk di bawah sini. Sebentar lagi dia jatuh. Ternyata hari itu sudah kan jalannya cuma kan berapa jam kemudian itu dia jatuh. Jadi waktu saya balik ke sini kan saya tanya, emangnya kalian tidak ada di situ? Mereka bilang begini, kami bergeser kurang lebih 15 menit. Dia jatuh. 15 menit itu ya? Iya. Jadi saya bukan saya mengimani soal sosok itu bahwa dia yang memberi petunjuk, tidak. Maksudnya kalau menurut saya sih, saya akan membantu saya untuk membisikkan persoalan begitu. Memang semua itu datangnya dari Allah. Tapi mungkin saya punya bagian bahwa ada salah satu makhluk yang Allah titipkan untuk memberikan perhatian kepada saya. Hal begitu. Jadi alhamdulillah saya bukan mengimani itu, tapi saya cuma hanya bersyukur kepada makhluk itu. Apa yang saya belum paham, maksudnya saya tidak tahu bahaya yang datang dari mana itu, dan dengan perantaraan mereka yang Allah titipkan itu, Allah beritahu, tapi lewat makhluk itu ya alhamdulillah bisa sampaikan kepada saya, kan begitu. Ya kalau yang nurut, oh iya sudah, begitu kan lakukan. Tapi kalau yang ya keras kepala seperti tadi eksavator ya, iya, dengan sombongnya berkata begitu. Iya. Ya. Mungkin di sini dulu kita akhiri cerita ini. Insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu. Ya. Terima kasih atas berbagi pengalamannya tentang bangsa Moro. Iya, sama-sama. Nah, pesan singkat apa kepada pemirsa? Pesan singkat saya kepada pemirsa bahwa makhluk yang bernama bangsa Moro ini tetap saja ada, karena itu adalah salah satu makhluk jin atau bangsa jin juga, ya memangnya dia hidup di alam gaib yang kita tidak selalu lihat secara nyata, tidak seperti kita melihat manusia, bangsa manusia yang sehari-hari kita melihat secara kasat mata, tidak, karena memang dia juga punya alam tersendiri, alam gaib. Dia juga seperti manusia kita ini yang memiliki agama, ada yang tidak memiliki agama, ya sama. Cuma hanya saja kita itu hidup di alam yang berbeda. Kita adalah di alam nyata dan dia di alam tersendiri, yakni alam jin yang dia hidup. Akan tetapi suatu waktu dia bisa menampakkan diri. Kemudian karena dia, kelebihan salah satunya adalah ada sesuatu yang kita tidak akan mengetahui, tidak akan melihat. Dia diberikan oleh Allah bahwa dia bisa melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Jadi kita harus punya banyak perhatian, punya batas-batas, batas ucap atau batas tindakan, sehingganya kita harus beradab juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Jangan sampai kita salah adab juga kepada makhluk yang lain, seperti bangsa-bangsa yang lain, yaitu bangsa jin maupun Moro. Nah, di sini nantinya bisa dapat membahayakan buat kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa. Lebih kurangnya
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, sekian saja berbagi cerita tentang bangsa Moro. Terima kasih sudah menonton video saya hingga sampai akhir cerita ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.